Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ilmu tasawuf Bapak Abdul Fatah serta teman-temanku kelas PGMI 1 yang berbahagia. Untayan rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita tetap bisa melanjutkan materi perkuliahan tanpa ada suatu halangan apapun. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Langsung saja sebelum memulai perkuliahan, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja kita mulai materi urgensi ilmu tasawuf, diawali dengan pengertian ilmu tasawuf itu sendiri. Kata tasawuf yang pertama itu berasal dari kata sofa yang memiliki arti suci, sementara sufi adalah orang yang disucikan. Maksudnya adalah seorang sufi biasanya menjauhi larangan Allah dan giat mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah seperti sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya dengan tujuan untuk mencapai derajat suci atau mensucikan diri. Selanjutnya, kata tasawuf berasal dari kata sof yang artinya baris. Yang dimaksud sof sendiri ini adalah baris pertama dalam sholat di masjid. Maksudnya apa? Seorang sufi biasanya memilih baris pertama dengan datang terlebih dahulu atau datang duluan ke masjid dan mendekatkan diri kepada Allah sebelum melaksanakan sholat, misalnya dengan membaca Al-Quran dan berzikir dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah dari kata al-suffah, yaitu para sahabat yang hijrah bersama Nabi ke Madinah dengan meninggalkan harta kekayaan di Mekah. Jadi konsep hidup seorang sufi itu biasanya tidak terfokus kepada materi atau keduniawian, melainkan terfokus kepada hal-hal yang mensucikan diri, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata selanjutnya adalah sophos yang merupakan bahasa Yunani, memiliki arti hikmat. Dalam filsafat, sophos juga berarti kebijakan atau kebenaran. Maksudnya adalah kehidupan sufi itu memang diliputi dengan kebijakan atau kebenaran. Mereka jarang sekali melakukan kemaksiatan. Kata yang terakhir adalah suf, artinya kain wol. Di antara semua pendapat terakhir ini adalah yang banyak diterima sebagai asal kata sufi. Jadi sufi adalah orang yang memakai kain wol kasar untuk menjauhkan diri dari dunia materi, memusatkan perhatian pada alam rohani. Sekilas dari pengertian asal kata tasawuf sendiri, bisa kita simpulkan bahwa ilmu tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui atau mempelajari bagaimana cara mensucikan jiwa, membangun dohir dan batin, serta memperoleh kebahagiaan yang abadi, yaitu di akhirat. Materi selanjutnya adalah materi mengenai sejarah tasawuf. Awalnya, tasawuf ini merupakan respon terhadap gaya hidup mewah para pembesar negara akibat dari perolehan kekayaan melimpah setelah Islam mengalami perluasan wilayah ke Suriah, Mesir, Mesopotamia, dan Persia. Jadi, kehidupan pada zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, saat itu kondisinya stabil. Perilaku umat itu masih sangat stabil. Sisi akal jasmani dan rohani yang menjadi garapan Islam masih dijalankan secara seimbang. Cara pandang hidupnya jauh dari budaya pragmatisme, materialisme, dan hedonisme, karena Nabi dan para sahabat serta tabi'in pada hakikatnya memang mereka sudah sufi. Namun ketika kekuasaan Islam makin meluas,
Ketika kehidupan ekonomi dan sosial makin mapan, mulailah orang-orang lalai pada sisi ruhani. Saat itulah timbul gerakan tasawuf sekitar abad kedua Hijriah. Nah, gerakan ini tuh bertujuan untuk mengingatkan tentang hakikat hidup itu sendiri. Inilah yang melatar belakangi munculnya gerakan tasawuf. Kita memasuki pada perkembangan tasawuf itu sendiri. Diawali pada abad pertama sampai akhir abad kedua Hijriah, yang kita sering sebut adalah fase askesisme atau juga sering disebut dengan istilah fase zuhud. Fase ini itu ditandai dengan terdapat individu-individu dari kalangan muslim yang lebih memusatkan dirinya pada ibadah dan tidak mementingkan kehidupan duniawi, yaitu berupa makanan, pakaian maupun tempat tinggal. Jadi awalnya tasawuf ini sendiri itu hanya merupakan gaya keberagaman seorang syahid. Nah, gerakan zuhud pertama kali itu muncul di Madinah, Kufah dan Basrah, kemudian menyebar ke Khurasan dan Mesir. Adapun tokoh pada abad pertama sampai akhir abad kedua Hijriah sendiri itu ada Al-Hasan Al-Basri dan Robi'ah Al-Adawiyah. Selanjutnya adalah abad ketiga sampai keempat Hijriah, yaitu fase sufisme. Kenapa dinamakan fase sufisme? Karena mulai ada pergantian sebutan dari zahid menjadi sufi, yang awalnya hanya merupakan gaya keberagamaan orang-orang soleh yang kala itu disebut dengan zahid, sekarang sudah mulai dipelajari. Ya, ini adalah salah satu tanda pada fase sufisme. Di sisi lain, pada kurun waktu sufisme ini, percakapan para zahid juga sudah meningkat pada persoalan bagaimana jiwa yang bersih itu, apa itu moralitas, dan bagaimana pembinaannya, serta perbincangan masalah kerohanian lainnya. Adapun tokoh pada masa ini itu ada Yazid Al-Bustami, Al-Muhasibi, Al-Haraj, dan Junaidi Al-Baghdadi. Dan doktrin pada masa ini yang sangat terkenal itu ada doktrin Al-Fana dan doktrin Al-Baqo sebagai tandingan doktrin Al-Fana itu sendiri. Selanjutnya adalah abad ke-5 Hijriah. Gerakan sufisme itu mencapai puncak ya pada abad ke-5 Hijriah ini melalui tokoh monumental yang sudah kita kenal tentunya, yaitu Al-Ghazali. Gerakan Al-Ghazali ini utamanya itu bertujuan untuk membendung invasi berkembangnya teologi sufisme. Nah, melalui doktrin al-ma'rifat yang isinya adalah pengetahuan yang diperoleh melalui penjelajahan batin atau eksperimen batin yang secara tegas dipertentangkan dengan pengetahuan intelektual secara teologi dialektis. Konsepsi Al-Ghazali ini bukan menentang teologinya, tetapi dia itu menentang perumusan teologi yang dilakukan secara rasional dan dialektis. Nah, tampil menentang jenis-jenis tasawuf yang dianggap tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dalam sebuah upaya mengembalikan tasawuf kepada status semula sebagai jalan hidup zuhud, pendidikan jiwa, dan pembentukan moral. Nah, sejak tampilnya Al-Ghazali, pengaruh tasawuf Sunni ini mulai menyebar di dunia Islam. Bahkan muncul tokoh-tokoh sufi terkemuka yang membentuk tarekat untuk pendidikan para murid seperti Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan yang paling menonjol itu Syekh Abu Hasan Al-Sajili dan muridnya yang bernama Abu Abbas Al-Mursi. Berlanjut pada abad ke-6, yaitu sering disebut dengan periode falsafi. Maksudnya apa sih tasawuf falsafi? Merupakan perpaduan antara pencapaian pencerahan mistikal dan pemaparan secara rasional dan filosofis. Nah, Ibnu Arabi merupakan tokoh utama aliran ini. Ia berusaha mencerahkan hubungan antara fenomena alam yang pluralistik dengan Tuhan sebagai prinsip keesaan yang melandasinya. Ia lalu mengatakan bahwa alam ini adalah mazhar dari asma dan sifat Allah yang sebenarnya adalah zatnya. Yang mutlak itu merupakan diri dalam citra keterbatasan yang empiris yang kemudian populer dengan sebutan doktrin wahdah al-wujud.
memasuki periode terakhir yaitu periode Neosufisme. Pada abad ke-8, ilmu tasawuf ini mengalami kemandegaan atau tidak berkembang. Nah, dalam segi penamaan, Neosufisme adalah istilah yang baru berkembang pada abad 20 yang dipopulerkan oleh Fazlur Rahman. Namun sejatinya gagasan Neosufisme dalam sejarahnya telah ada sejak abad ke-8 Hijriah, yaitu suatu corak tasawuf yang terintegrasi dengan syariah yang dipopulerkan oleh Ibnu Taimiyah. Nah, sebagai pencetus gagasan selanjutnya itu, Ibnu Taimiyah itu diteruskan oleh muridnya yang bernama Ibnu Qayyim. Kebangkitan kembali Sufisme di dunia Islam dengan sebutan Neosufisme itu dilatar belakangi oleh kebangkitan agama sebagai penolakan kepercayaan yang berlebihan kepada sains dan teknologi yang notabene merupakan produk modernisme. Modernisme ini dinilai telah gagal memberikan kehidupan yang bermakna bagi manusia karena upaya kembali ke agama dianggap sebagai solusi paling tepat sebagai jalan pemaknaan terhadap kehidupan secara universal. Setelah sejarah ilmu tasawuf memasuki materi selanjutnya yaitu istilah-istilah tasawuf sendiri. Yang saya jelaskan di sini adalah pengertian dari makomat. Apa sih makomat itu sendiri? Makomat merupakan bentuk jamak dari makam. Secara etimologi, makam mengandung arti kedudukan atau tempat berpijak dua telapak kaki. Sementara itu dalam pengertian terminologi, istilah makam mengandung pengertian kedudukan, posisi, tingkatan atau kedudukan tahapan hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dalam tasawuf sendiri ada beberapa makomat yang disepakati oleh para ahli tasawuf. Yang pertama itu ada makomat taubat. Nah, apa itu taubat sendiri? Taubat adalah rasa penyesalan yang sungguh-sungguh dalam hati disertai permohonan ampun serta meninggalkan segala perbuatan yang menimbulkan dosa. Nah, taubat ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yakni pertama taubat yang paling rendah yaitu memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang telah dilakukan pada saat yang lampau. Nah, yang kedua yaitu taubat yang lebih tinggi tingkatannya sedikit, yaitu taubat terhadap pangkal dosa seperti taubat dari sifat dendam, sombong, iri, ria, pamer, dan lain sebagainya. Sedangkan derajat taubat yang paling tinggi yaitu berusaha menjauhkan diri dari bujukan setan dan kelalaiannya dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki makom yang kedua atau tingkatan yang kedua yaitu al-zuhud, yang memiliki arti tidak ingin kepada sesuatu yang bersifat keduniawian. Nah, maksudnya ini apa? Diartikan sebagai suatu sikap melepaskan diri dari rasa ketergantungan terhadap kehidupan duniawi dengan mengutamakan kehidupan akhirat. Gunanya adalah untuk mencapai kebahagiaan yang abadi, yaitu hadirat ilahi di akhirat nanti. Makom yang selanjutnya adalah fakir, yaitu tidak menuntut banyak dan merasa cukup dengan apa yang telah diterima dan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak mengharapkan atau meminta sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian, seseorang yang fakir itu selalu merasa berkecukupan dan merasa puas dalam menjalani kehidupan. Nah, sikap ini sangat penting sehingga manusia dapat terhindar dari sifat serakah dan rakus. Nah, sikap fakir merupakan kelanjutan sikap zuhud karena dengan zuhud terhadap kehidupan dunia akhirnya mereka tidak tertipu daya oleh dunia. Nah, seorang itu akan merasa puas dan cukup dengan yang diperolehnya. Selanjutnya kita memasuki makom sabar. Nah, merupakan salah satu sifat andalan bagi kaum sufi. Nah, sifat sabar merupakan sifat dasar yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Dalam ajaran tasawuf, sifat sabar dibagi menjadi 3, yaitu sabar dalam beribadah kepada Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, serta sabar dalam menerima cobaan dari Allah. Memasuki makam selanjutnya yaitu tawakal. Secara terminologi, tawakal itu adalah membebaskan diri dari segala ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menyerahkan keputusan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal adalah sikap pasrah terhadap Allah dalam menjalani setiap urusan.
Tawakal dapat dimaknai sebagai sikap hati untuk menyerahkan diri kepada Allah, kepada qada dan qadarnya Allah. Memasuki makam yang paling tinggi yaitu makam rela atau sering disebut dengan istilah ridho. Berarti menerima dengan rasa puas terhadap apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang memiliki sikap ridho mampu melihat hikmah dan kebaikan di balik cobaan yang diberikan Allah dan tidak berburuk sangka terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Bahkan orang yang ridho ini mampu melihat keagungan dan kebesaran yang memberikan cobaan kepadanya sehingga tidak mengeluh dan tidak merasa sakit atas cobaan tersebut. Memasuki materi terakhir yaitu fungsi dan peranan tasawuf dalam kehidupan modern. Dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang sangat menekankan pada nilai-nilai estetis atau moral. Nah, yang kedua adalah tasawuf amali, yaitu tasawuf yang lebih mengutamakan kebiasaan beribadah, tujuannya agar diperoleh penghayatan spiritual dalam setiap melakukan ibadah. Yang terakhir adalah tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang lebih menekankan pada masalah metafisik, yaitu sesuatu yang di luar nalar dan rasio manusia. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.